Mereka datang bukan membawa pedang, bukan pula pasukan. Tapi nama mereka dihormati sejak kaki pertama menginjak tanah Nusantara. Siapakah mereka? Dari gurun tandus Hadramaut, para keturunan Nabi Muhammad SAW itu berlayar jauh ke timur, menyusuri samudra luas, mencari tempat untuk berdakwah, dengan cinta, ilmu, dan akhlak. Sebelum kita lanjut silahkan klik tombol subscribe, like dan share ke semua temanmu. Tetap ikuti terus _3 channel. Hari ini, kita mengenal mereka sebagai Habib. Tapi, tahukah kamu bagaimana awal mula mereka tiba di Indonesia? Dan mengapa masyarakat lokal begitu cepat menerima mereka sebagai ulama, guru, bahkan pemimpin rohani? Matahari bersinar terik di langit Hadramaut. Di antara padang pasir yang kering dan jalan-jalan sempit kota Tarim, lahirlah para penjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut Ahlul Bait, keluarga suci Rasul. Dari merekalah, para Habib berasal. Namun kehidupan di Hadramaut tak mudah. Kemiskinan, konflik politik, dan keinginan menyebarkan cahaya Islam membawa mereka jauh dari tanah kelahiran. Bukan ke barat, bukan ke utara, melainkan ke timur, ke negeri asing yang subur dan jauh, Al-Jazirah Al-Hindia, Kepulauan Hindia. Dengan kapal dagang, mereka menyusuri lautan bersama para saudagar dari Gujarat dan Arab. Beberapa di antaranya masih muda, membawa sedikit bekal, tapi berbekal banyak ilmu dan akhlak luhur. Mereka bukan penakluk. Mereka tidak membawa senjata atau kekuatan militer. Tapi saat mereka menginjakan kaki di pesisir Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi, masyarakat lokal menyambut mereka dengan hormat. Ada aura berbeda yang terpancar dari sikap mereka. Tenang, sopan, rendah hati, tapi tegas dalam prinsip. Di pelabuhan-pelabuhan tua seperti Barus, Gresik, dan Banten, mereka mulai tinggal. Berbaur, belajar bahasa lokal, menikah dengan masyarakat setempat. Tapi mereka tak lupa misi utamanya, membawa Islam, bukan sebagai doktrin kaku, tapi sebagai jalan hidup yang damai dan memuliakan manusia. Dari sinilah kisah besar para Habib di Nusantara bermula. Bukan dari istana, bukan dari medan perang, tapi dari hati yang bersih dan niat suci untuk menyambung tali cinta Rasulullah, hingga ke ujung timur dunia. Para Habib bukanlah gelombang besar yang datang sekaligus. Mereka hadir secara bertahap, dari abad ke-13 hingga abad ke-19, mengikuti arus dagang, gelombang dakwah, dan panggilan ruhani. Salah satu tokoh awal yang tercatat adalah Said Ali bin Muhammad Al-Uraidi, yang jejak keturunannya menyebar dari Gujarat ke Nusantara. Mereka mendarat di berbagai pelabuhan penting, Barus di pesisir barat Sumatera, Gresik dan Tuban di Jawa Timur, hingga Ternate di Maluku Utara. Di tempat-tempat ini, mereka tak sekadar berdagang. Mereka mengajarkan Islam dalam bentuk yang bersahabat, melalui adab, ilmu, dan keteladanan. Dalam waktu singkat, mereka menjalin hubungan erat dengan bangsawan lokal. Beberapa bahkan dinikahkan dengan putri kerajaan, menjadikan mereka bagian dari struktur kekuasaan, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pembimbing rohani. Para Habib ini cepat beradaptasi. Mereka belajar bahasa setempat, memahami adat, bahkan turut serta dalam budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dari sinilah muncul model dakwah yang lembut, bersahabat, dan membumi. Di tempat-tempat seperti Gresik, lahirlah tokoh besar seperti Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, yang dipercaya memiliki darah Arab dan menjadi pelopor Wali Songo. Dakwah para Habib pun mulai berakar kuat. Dan ketika rakyat melihat bahwa mereka tidak tamak, tidak haus kekuasaan, dan hidup sederhana, kepercayaan pun tumbuh. Bukan karena gelar, tapi karena akhlak. Dari sinilah, gelombang kecil itu menjelma menjadi gerakan besar, menyebar ke berbagai penjuru Nusantara, menyatukan Islam dan budaya dalam harmoni yang masih hidup hingga kini. Para Habib tidak datang membawa sistem kekuasaan. Mereka datang dengan membawa sesuatu yang lebih abadi, ilmu dan cinta. Mereka tidak berdiri di mimbar tinggi, tapi duduk bersila bersama rakyat kecil. Mereka tak memaksa, tapi menyentuh hati. Dakwah mereka tidak dalam bentuk teriakan atau ancaman, melainkan dalam bentuk keteladanan akhlak. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus di Batavia,
Misalnya, dikenal karena kelembutannya. Ia tinggal di luar Batang, sebuah daerah nelayan miskin, dan menjadi tempat berkeluh kesah rakyat. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga memberi makan, memberi teladan. Sampai hari ini, makamnya tak pernah sepi dari peziarah. Di Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi menjadi tokoh sentral ilmu dan kasih. Setiap malam Jumat, orang-orang dari penjuru kota datang untuk duduk bersamanya, mendengarkan maulid, menenangkan hati. Dakwah para Habib adalah dakwah yang mendidik, membimbing, dan merangkul. Mereka membuka rumah-rumah mereka sebagai majelis, tempat belajar dan bertanya. Tidak ada sekat, tidak ada kasta. Dengan itu semua, mereka mampu memenangkan hati, bahkan dari mereka yang awalnya membenci Islam. Karena ternyata, akhlak dan kasih sayang lebih kuat dari 1000 kata. Inilah ciri utama dakwah para Habib, menyentuh sebelum mengajak, memeluk sebelum menasihati, dan membimbing sebelum menghakimi. Para Habib tidak hanya dikenal sebagai ulama atau guru agama. Di banyak tempat, mereka menjadi penengah konflik, pemersatu suku, bahkan penasihat bagi raja dan bangsawan. Dalam masyarakat yang beragam, para Habib menjadi simbol ketenangan. Mereka tidak berpihak pada satu golongan, melainkan berdiri di tengah, membela kebenaran dan menjunjung keadilan. Mereka juga hadir dalam kehidupan sosial, membuka rumah sakit, membangun pesantren, menampung anak yatim, dan membantu fakir miskin tanpa pamrih. Mereka bukan hanya mengajarkan Islam, tapi juga mengamalkannya dalam bentuk nyata. Habib juga memainkan peran penting dalam budaya, membimbing seni Islami seperti pembacaan syair maulid, hadrah, dan ziarah kubur sebagai sarana memperkuat spiritualitas. Masyarakat mencintai mereka bukan hanya karena ilmu, tapi karena keteladanan dan kedekatan mereka dengan rakyat. Masa penjajahan menjadi ujian besar bagi para Habib. Tapi mereka tidak tinggal diam. Banyak Habib tampil sebagai penentang penjajahan, lewat tulisan, dakwah, dan bahkan aksi langsung. Habib Abdurrahman bin Ahmad Bahashim, dikenal sebagai Habib Bugak, ikut mendirikan logistik jihad Aceh. Di Jawa, Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang aktif menyuarakan semangat kebangsaan. Habib-habib lain mendukung pergerakan Islam seperti Sarekat Islam dan Nahdlatul Ulama. Bukan hanya melawan secara fisik, mereka juga melawan lewat pembentukan karakter umat, mendidik generasi muda, menyebarkan semangat persatuan, dan menanamkan keberanian. Setelah kemerdekaan, banyak Habib tetap aktif, tidak mencari kekuasaan, tapi menjaga moral bangsa. Mereka menjadi penghubung antara tradisi, agama, dan nasionalisme. Zaman terus berubah, tapi peran para Habib tetap relevan. Di era modern, mereka menjelma sebagai pendidik, pendakwah digital, dan pemimpin spiritual yang menjawab tantangan zaman. Ada yang mengisi ceramah lewat televisi, ada yang mengajar lewat YouTube, bahkan TikTok. Tapi esensinya tetap, menyebarkan Islam dengan kasih sayang dan hikmah. Di tengah isu identitas, krisis moral, dan tantangan generasi muda, para Habib hadir memberi arah. Mereka membuka dialog lintas agama, memeluk anak muda, dan membangun pesantren berbasis teknologi. Namun tak sedikit pula yang mendapat sorotan, dari popularitas yang berlebihan hingga kontroversi media. Disinilah ujian sesungguhnya, menjaga kemurnian dakwah dalam riuhnya dunia modern. Habib bukan sekadar gelar, tapi tanggung jawab besar. Mereka adalah penjaga warisan Rasul di zaman penuh guncangan. Dan selama niat mereka tulus, cahaya itu akan tetap hidup di hati umat. Lebih dari 7 abad, para Habib telah menjadi bagian dari denyut nadi Indonesia, dari pesisir Barus, lorong-lorong tua Batavia, hingga gang kecil di kota-kota modern. Mereka bukan hanya keturunan biologis Rasulullah, tapi pewaris akhlaknya, ilmunya, dan kasih sayangnya. Namun di tengah kemajuan zaman, gelar Habib tak lagi cukup hanya diwariskan. Ia harus diperjuangkan dengan akhlak dan pengabdian. Sebab darah bisa diwarisi, tapi kemuliaan hanya lahir dari perbuatan. Hari ini, umat membutuhkan Habib bukan sekadar sebagai simbol, tapi sebagai pelita, yang mampu menjadi teladan, memeluk yang terluka, menjawab yang ragu, dan merangkul yang tersesat. Di tengah tantangan modern, dari krisis identitas, polarisasi umat,
hingga gempuran informasi, Habib tetap dibutuhkan. Tapi bukan yang tinggi di mimbar, melainkan yang merendah bersama umat, menjadi jembatan antara masa lalu yang penuh hikmah dan masa depan yang penuh harapan. Maka pertanyaan ini kembali terbit. Siapa para Habib? Mereka adalah warisan hidup dari cinta Rasul. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, akankah kita menjaga cahaya itu tetap menyala? Terus ikuti Titik Tiga Channel untuk cerita sejarah lainnya. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.